Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan kajian hadis tentang asyaratun minal fitrah. Sekarang merupakan bagian B, hadis pernikahan. Dan setelah Rasul menyatakan asyaratun minal fitrah, maka beliau sabdakan qassus syarib. Qassus syarib. Yang pertama, 10 dari fitrah itu adalah qassus syarib. Qas itu mengandung arti seimbang atau setimpal. Makanya gunting itu mikos ya. Atau pernah saya bahas hukum kisos. Karena hukumannya sesuai dengan dosa yang setimpal, makanya disebut kisos. Tapi ada juga istilah kisoh, yaitu cerita sesuai dengan kenyataan, itu namanya kisoh. Sedangkan pada kalimat ini, qassus syarib, adalah qat usai'in min sai'in bi'alatin mahsusah. Memotong sesuatu dari sesuatu dengan alat khusus. Tidak disebut alat nama terserah, mau digunting, mau pakai pisau, mau pakai alat yang lain, itu mah tidak disebut. Maka sering diterjemahkan kisos itu atau qassus syarib itu menggunting atau meratakan tanpa membiarkan panjang, tanpa membiarkan menjulur gitu. Tapi ada meratakan atau ada kerapihan ya. Sedangkan asyarib itu sya'rus sabit alas syafatil ulia. Bulu yang tumbuh di atas bibir sebelah atas. Atau bulu atau rambut yang tumbuh di bibir atas. Itu syarib namanya. Dalam bahasa Indonesia ataupun Sunda kan disebut kumis. Nggak tahu kalau bahasa yang lain. Dalam bahasa Sunda dengan Indonesia itu sama. Dengan demikian kumis itu mesti dipotong. Kalau kita kumisnya dipotong, maka termasuk fitrah. Fitrah di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi jangan dibiarkan memanjang tanpa batas. Karena ada juga yang panjang tanpa batas sehingga diluk-lukan bagaimanakan. Tapi bagusnya kalau berdasar hadis ini dipotong kumis itu. Jadi dalam hadis ini ditegaskan batasan panjang atau pendeknya itu tidak disebut. Tidak ditegaskan. Jadi batasnya berapa senti, 10 senti, 20 senti, atau 1 senti, atau sampai gundul, tidak masalah. Tapi yang digariskan kos ini, jadi dipotong. Jadi tidak mesti halku, kan ada halku atau tahlik, ada kosu, kalau di sini kos. Jadi apakah memotongnya hingga gundul ataupun sesuai dengan kesarsian, itu terserah. Namun ditinjau dari sudut bahasa, perkataan kos itu mengandung arti memotong atau mengguntingnya, tidak sampai gundul. Dan bukan pula merontokkannya. Jadi ada perbedaan istilah kos, ada natpu, ada juga halku. Kalau natpu, halku itu gundul, bisa
rontok, tapi kalau kumis tidak disebut di sini. Yang penting qassu. Jadi kalau istilah gundul mah merontok atau merontokkan bulu dalam bahasa hadis diartikan halku atau tahlik. Makanya kan ada apa, kalau bayi berusia 7 hari di situ hal ditahlik, digunduli. Jadi bukan dipotong kalau bayi umur 7 hari itu. Istilahnya tahlik atau halak. Tapi kalau bagi yang umroh atau haji, tahalul, itu bisa taksir, bisa tahlik. Di berdasar hadis ini, kumis bukan dirontokkan atau dicukur habis, melainkan dipotong hingga pendek. Tapi kalau kos itu memang tidak rontok, tidak sampai habis gundul. Memotong kumis merupakan satu kesatuan dengan memanjangkan jenggot. Menurut berbagai riwayat, para pembesar Parsi itu mempunyai kebiasaan memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Orang-orang Parsi dulu di zaman Rasulullah itu kan punya khas masing-masing ya. Maka dalam berbagai hadisnya memerintah umat agar memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Itu kaitan ketika perpolitikan, kaitan ketika peperangan, ketika dakwah. Dalam berbagai hadis perintah memotong kumis itu tidak dipisahkan dengan memelihara jenggot. Rasul bersabda, khaliful musyrikin ahful syawarib wa auful liha. Jadi berbedalah dengan orang musyrik. Pendekkan kumis, panjangkan jenggot. Jadi kan di sini ada berbedalah dengan orang musyrik, sehingga ada juga ulama yang memahami yang diperintah itu berbeda dengan orang musyrik, katanya bukan memendekkan kumis, memanjangkan jenggotnya, tapi harus berbeda dengan orang musyrik. Dan sekarang orang musyrik itu kan tidak punya khas panjang kumis, pendek jenggot ya. Banyak orang-orang yang tidak beragama Islam, ada yang Nasrani, ada yang Hudi, ada yang Yahudi, jenggotnya panjang, kumisnya pendek. Itu banyak sekarang. Jadi sekarang mah kalau khaliful musyrikin, berbeda musyrik itu tidak lebih kepada tidak lebih kepada kholki, tapi kepada khuluq. Karena kalau sekarang kan bisa macam-macam mode itu, bahkan mode pakaian itu kecenderungan ada kesamaan antara muslim yang bertauhid dengan non-muslim yang musyrik ya. Kalau sekarang di dalam berpakaian, bahkan banyak juga umat Islam yang niru-niru kesamaan dengan orang musyrik di dalam upacara-upacara kehidupan. Kan banyak itu yang ya itu diperdebatkan di kalangan ulama. Bahkan salam saja sekarang meniru presiden sekarang, makan Jokowi salamnya aja beraneka ragam kan, seluruh agama dipakai. Apa memang Pancasila itu? Karena kalau zaman Pak Karno, zaman Pak Harto kan salam nggak beraneka ragam, Assalamualaikum saja. Tapi kalau pejabat sekarang kok macam-macam gitu salamnya. Nah, itu juga timbul permasalahan. Apakah berusaha sekuat tenaga supaya mereka sama antara musyrik dengan muslim? Padahal kalau di dalam hadis ini dikatakan khaliful musyrikin, berbedalah dengan orang musyrik. Dan perbedaan itu kan bukan ditekankan kepada pakaian penampilan kan? Karena kalau pakaian penampilan kan
Rasulullah SAW tidak saya temukan hadisnya. Kalau ada orang musyrik masuk Islam lalu pakaiannya diganti gitu kan ternyata sama aja antara Muslim dengan musyrik kalau di dalam penampilan dalam berpakaian. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab juga kan pakai sorban itu, pakai gamis. Jadi kalau pakaian mah banyak kesamaan. Kalau penampilan justru khaliful musyrikin itu lebih kepada budi pekerti, akidah harus berbeda. Kalau pakaian atau peralatan mah nggak digariskan kan. Coba aja ini YouTube. YouTube itu kan milik siapa ini? Apa milik Muslim? Atau saya melalui YouTube itu kan ada Zoom dulu. Penciptanya siapa? Dari Zoom itu ke YouTube, YouTube itu dibagikan ke FB, ke WA, ke berbagai medsos, ya. Apa dalam hal itu harus berbeda? Nah, tentu saja khaliful musyrikin ini di dalam hal apa? Dan di sini dikatakan ahfus syawarib wa uful liha. Jadi para ulama mempunyai kesempatan berbeda dan para pengkaji biarkan saja berbeda itu ya, supaya di kalangan umat Islam punya dasar masing-masing. Dan itulah akan menjadi kenikmatan bagi kita dengan banyaknya perbedaan tersebut. Dan menurut riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Qassus syawarib wa'ful liha." Jadi potong kumis, rapihkan kumis, dan pelihara jenggot. Itu kalimatnya, ya. Jadi yang pertama tadi qassus syawarib atau qassus syarib, memotong kumis itu termasuk fitrah. Yang kedua adalah atau kalimat yang keempat, bukan poinnya, tapi kalimat yang keempat, wa i'fa'ul lihyah. Perkataan i'fa berasal dari kata apun, berarti bertambah banyak atau kelebihan. Makanya kan ada dalam infak yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Afwa itu kelebihan. Oleh karena itu dapat diartikan membiarkan lebat atau panjang hingga tumbuh banyak. Jadi kalau jenggot itu biarkan panjang, biarkan banyak. Ini merupakan salah satu fitrah kebersihan, atau merupakan bagian dari fitrah keluarga. Dalam redaksi hadis Al-Bukhari juga berbunyi wafirrul liha. Dan di dalam riwayat Muslim juga auful liha. Yang mananya itu memerintah untuk membiarkan jenggot tumbuh lebat dan panjang. Jadi kumis dipotong, jenggot panjang. Nanti maknanya, tafsirannya, kajian berbagai peneliti kita bahas dalam implikasi. Sekarang kita terjemahkan aja dulu. Wa qassul adfar. Nah, qassu di sini sama dengan qassus syawarib. Perkataan adfar itu merupakan bentuk jama dari dobrun, berarti kuku. Jadi kalimat ini memerintah agar senantiasa memotong atau memendekkan kuku, merapihkan kuku. Memiliki kuku yang panjang dan indah menjadi tren kan, yang saat ini mah banyak yang diminati oleh kaum wanita biasanya.
Sampai ngurus kuku aja ratusan ribu, kayak jutaan. Jadi kukunya ada 20, masing-masing 500.000 kali 20, 100 juta tuh ngurus kuku unggul ya. 20 kali 500.000, 10 juta. Ngurus kuku unggul. Begitu juga dengan pria, terkadang dengan alasan-alasan tertentu mereka sengaja tidak memotong kukunya hingga terus memanjang. Nah, bagi Muslim, memotong kuku itu salah satu sunnah, salah satu fitrah yang dianjurkan oleh Rasul, yang telah diperintahkan oleh hadis ini. Dan itu sejak zaman dahulu, agar kuku itu dipotong, agar kuku itu dipendekkan. Bagaimana ahli kesehatan, kukunya panjang atau pendek? Kalau tidak salah tangkap, menurut ahli kesehatan, kuku itu harus dipotong. Kecuali kan tidak boleh motong kuku itu dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, selama 10 hari aja. Setelah tanggal 10 malah diperintah untuk memotong kuku. Tentu saja selain untuk menjaga kebersihan anggota badan, memotong kuku juga ternyata memiliki banyak manfaat. Kemudian kalimat yang keenam, seperti tadi saya katakan, kalau urusan maknanya, menurut pendapat akan saya sampaikan dalam beberapa implikasi. Sekarang kita lanjutkan dulu bahasan matannya. Wa ghuslul barojim. Wa ghuslu mencuci barojim. Barojim itu jama dari burjuma, yaitu sela-sela jari, baik pangkalnya maupun ujungnya, secara keseluruhan. Jadi ghusl barojim mengandung arti mencuci sela-sela dan ujung jari, diperintahkan tidak hanya ketika wudhu, tapi juga secara khusus dalam berbagai kesempatan. Jadi mencuci tangan itu tidak hanya membersihkan dampalnya, telapaknya, tapi juga ujung kukunya, kemudian sela-sela jarinya digosok hingga ujung jari, sela-sela jari kuku, dan itu telah diakui pentingnya terutama oleh para ahli kesehatan kan. Jadi menjaga kesehatan yang paling mudah dengan mencuci tangan, karena aktivitas ini merupakan aktivitas tergolong mudah, ghusl barojim. Utamanya ujung jari tangan, karena terkait dengan sela-sela yang lain yang sering kotor, seperti telinga, hidung, bersihkan oleh ujung jari. Jadi jika ujung jari tidak sering dibersihkan, maka akan menurunkan kotoran dari berbagai tempat. Demikian pula sela-sela kuku mesti sering dibersihkan, karena boleh jadi ketika sadar atau tidak sadar kita menggaruk anggota badan yang lain. Dan ini jika ujung jari kotor, maka akan menebarkan kotoran ke berbagai lekuk tubuh, bahkan menyebar virus. Ini pentingnya membersihkan jari jemari. Jadi ketika pandemi corona sekarang melanda, kan pemerintah itu mewajibkan mencuci tangan. Jadi bukan hanya Rasul yang mewajibkan. Ati Allah wa ati Rasul, mencuci tangan itu sering. Kalau bagi kita sudah biasa. Kalau yang senang kepada fitrah Rasul, sudah biasa mencuci tangan itu. Jadi perintah mencuci tangan itu ya akan tetap biasa dilaksanakan. Maka semakin sadar perintah Rasul SAW itu penting dilaksanakan. Bagi Muslim itu bukan hanya kesehatan, tapi juga ibadah. Ya. Karena ibadah di dalam Islam tidak hanya urusan ritual, tapi juga urusan sosial. Makanya termasuk kini sudah ada pertama potong kumis. Saya yakin ibadah, walaupun mungkin kita tidak tahu hikmahnya apa, nilainya bagaimana bagi kesehatan, bagi kehidupan. Kemudian juga memanjangkan jenggot. Kita tidak tahu sampai di mana manfaat atau maknanya. Kemudian juga
kalau cuci tangan kan sudah rame sekarang dibersihkan di mana-mana. Sekarang mah presiden aja nyuruh cuci tangan. Dulu mah kapan ya? Padahal Rasulullah SAW sudah 14 abad yang lalu memerintahkan untuk cuci tangan itu. Bahkan cuci tangannya dengan bagus, dengan tertib. Dan di sini memang barojim itu termasuk ke ujung-ujungnya, sela-selanya, digosok-gosok. Dan ini kalimatnya goslu, ya, bukan mashu. Mashu. Kalau goslu itu kan mencuci sampai bersih goslu itu. Jadi benar-benar ini diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti wasiwak, ya, berkaitan dengan siwak, yaitu menggosok gigi. Ya, secara berangsur saja, nggak apa-apa. Tidak langsung ditamatkan. Kita akhiri. Saya kira sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.